Pemirsa Ajeng Sebeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. "18 orang atau seluruh korban kebakaran gudang LPG di Jalan Kargo Denpasar akhirnya meninggal dunia. Pemerintah kabupaten menggandeng aparat desa untuk memantau wisatawan asing nakal di wilayah Kabupaten Tabanan. Mencoba mujair nyat-nyat, kuliner khas Kintamani, Kabupaten Bangli. Kebakaran gudang LPG milik CV Bintang Bagus Perkasa menyisakan duka mendalam. 18 karyawan perusahaan ini seluruhnya meninggal dunia. Mereka dirawat di Rumah Sakit Prof. Murah dan RSUD Wangaya Denpasar. Namun akibat luka bakar yang mencapai 50% lebih, sulit bertahan hidup. Akhirnya satu persatu korban menghembuskan nafas terakhir. Korban terakhir adalah Ahmad Tamis Mujaki, berusia 25 tahun. Tubuhnya menderita luka bakar hingga 72%. Korban akhirnya meninggal tanggal 22 Juni lalu. 17 dari 18 korban menjalani perawatan di burn unit dengan penanganan khusus karena kondisi luka bakar yang sangat parah. Selain itu, para korban juga mengalami trauma inhalasi atau luka bakar pada bagian saluran pernafasan akibat menghirup hawa panas. Berat hati kami sampaikan bahwa meskipun telah dilakukan segala upaya terbaik, semua pasien korban ledakan gas LPG yang dirawat di Rumah Sakit Prof. Murah tidak dapat diselamatkan. Pasien semua mengalami luka yang sangat berat, selain luka bakar yang luas dengan derajat tinggi, juga mengalami trauma inhalasi sehingga memperberat perawatan pasien. Berdasarkan hasil uji lapor, Satreskrim Polresta Denpasar menyimpulkan kebakaran gudang LPG ini akibat percikan api yang keluar dari dinamo starter salah satu mobil yang parkir di lokasi kejadian. Api kemudian menyambar tabung gas LPG ukuran 50 kg yang bocor akibat kerusakan pada bagian katupnya. Polisi juga tidak menemukan bukti pemilik gudang Sukojin terlibat dalam pengoplosan gas LPG. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. BMKG memperkirakan sebagian besar wilayah Bali termasuk Kabupaten Bangli akan mengalami puncak musim kemarau pada bulan Juni hingga Juli 2024. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dan Damkar Bangli mengimbau masyarakat agar siap menghadapi kekeringan yang bisa menyebabkan kebakaran hutan serta kekurangan air bersih. BPBD terus mengiatkan sosialisasi kepada masyarakat khususnya yang bermukim di kawasan hutan di wilayah Kintamani. Untuk menghadapi kekeringan, BPBD Bangli juga sudah siap menyalurkan air bersih dan menyiapkan 4 tandon air berukuran 5.000 liter untuk warga desa yang benar-benar membutuhkannya. Bangli sendiri sejauh ini memiliki sumber air cukup banyak sehingga beberapa wilayah tidak kekurangan. Beberapa desa-desa di wilayah Kintamani itu memang rentan untuk terjadi kekeringan. Tapi kesiapan kami sudah barang tentu, himbauan kepada masyarakat sudah kami lakukan. Yang kedua juga tetap kita memohon kepada masyarakat untuk bijak menggunakan air. Samping itu juga kami di atas bantuan dari BNPB pusat, kita sudah ada beberapa tandon. Ya ketika nanti memang musim kemarau itu memang harus kekeringan sekali air, kami di BPBD siap untuk mensuplai air. Kendati demikian, BPBD dan Damkar meminta masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan untuk menghadapi kemarau panjang agar bisa mengurangi dampak bencana. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.
BMKG memperkirakan hujan masih akan mengguyur wilayah Bali selama beberapa hari mendatang. Menurut prakirawan cuaca BMKG wilayah 3 Denpasar, Ariantika, hujan terjadi karena kelembaban udara relatif basah di wilayah Bali yang mencapai 700 milibar, serta terjadi anomali suhu muka laut sehingga menyebabkan pertumbuhan awan di sebagian besar wilayah Bali. Ariantika mengatakan potensi hujan di wilayah Bali tergolong masih normal, meskipun saat ini sudah memasuki musim kemarau. Ia memperkirakan akan terjadi hujan ringan hingga sedang pada esok hingga lusa di minggu ini. Saat ini memang beberapa waktu terakhir Bali sempat mengalami hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Bali, dan itu disebabkan oleh kelembaban udara yang saat ini masih relatif basah untuk wilayah Bali hingga mencapai lapisan 700 milibar. Kemudian masih ada juga anomali dari suhu muka laut yang menyebabkan adanya pertumbuhan awan untuk sebagian besar wilayah Bali. Untuk potensi terjadinya hujan di wilayah Bali masih tergolong kondisi normal meskipun saat ini sudah memasuki musim kemarau, tapi tidak berpengaruh secara signifikan. BMKG memperkirakan hujan akan turun di wilayah Bali bagian barat, timur, hingga bagian tengah. Khusus nelayan dan warga yang bermukim di wilayah pesisir agar mewaspadai gelombang tinggi yang diperkirakan mencapai 2 meter di wilayah perairan selatan Bali serta hujan ekstrim. Hana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung.